Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Kita telah memasuki pembacaan Alkitab dari kitab Amos. Bacaannya dari kitab pasal 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Di malam yang berbahagia ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur kepadamu. Engkau sudah memelihara kami, menjaga kami dalam perjalanan hidup kami sepekan lamanya, bahkan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang mendampingi kami, menguatkan tubuh kami yang lemah, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab malam ini. Doa kami malam ini kami mau serahkan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kitab Amos pasalnya yang pertama. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menggirik Gilead dengan eratan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikait Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkat ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya, untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod, dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam teman, sehingga puri Boza dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Kitab Amos pasalnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya.
yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka akan merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadean orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, yang kuat seperti pohon terbanting. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazar minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami kuat di dalam pembacaan Alkitab malam ini. Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jagalah kami dan lindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun kembali untuk bersama-sama dengan umat-Mu kami beribadah seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.